warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'amihil kamilah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin dil awsafil kamilah wa ala alihi wa sahbihi alladhina naru darajatin ulya bisabqi fi nusratil millah. Amma ba'd. Segenap jamaah musalla al-jihad, para asatidz, para hujjaj, para sesepuh, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali untuk melanjutkan pengajian rutin kita. Hanya saja pada malam hari ini ada yang baru dari kebiasaan kita membaca kitab. Kitab yang akan kita baca ini baru saja kita hatamkan kemarin, yang sudah kita baca baru kita hatamkan, dan kita akan membaca kitab baru lagi. Ini kitab yang ada di tangan bapak-bapak hadirin sekalian. Nama kitabnya adalah Nasaihul Ibad. Kitab Nasaihul Ibad ini adalah sebuah kitab syarah. Syarah itu penjelasan atau komentar dari karya ulama sebelumnya, dan biasanya memang yang menjelaskan adalah ulama yang datang kemudian. Nah, adapun yang dijelaskan itu adalah kitab-kitab sebelumnya, kadang-kala disebut sebagai matan. Matan ini adalah kitab-kitab singkatnya, kumpulannya. Nah, kemudian setelah muallif mengarang ini, ada generasi berikutnya, mungkin murid-muridnya atau mungkin secara tidak langsung itu masih tersambung dengan pengarang, maka disebut dengan syarahnya. Jadi syarah ini adalah sebuah penjelasan. Kitab ini disebut dengan Nasaihul Ibad. Judulnya Nasaihul Ibad. Ini sebuah kitab yang mensyarahkan kitab asli. Apa kitab aslinya? Kitab asli yang dimaksud di sini adalah Al-Munabbihat fi Isti'dadi Yaumil Ma'ad. Jadi aslinya nama kitab ini adalah Al-Munabbihat fi Isti'dadi Yaumil Ma'ad. Itu artinya pengingat-pengingat untuk mempersiapkan hari di mana kita dikembalikan. Kan kita semua bakal dikembalikan nih. Nah, persiapannya adalah dengan mempersiapkan bentuk ibadah-ibadah kita yang nanti ada dalam nasihat-nasihat ini. Ada dalam nasihat-nasihat pada Munabbihat Yaumil Ibad. Al-Munabbihat fi Isti'dadi Yaumil Ma'ad ini karangan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nanti akan kita baca juga. Kemudian disyarahkan oleh Syekh Nawawi. Syekh Nawawi Banten. Jadi orang Tanara. Orang Tanara ada di daerah Tirtayasa itu, di sebuah desa namanya Tanara. Syekh Nawawi Banten ini ulama kita yang hidup masa abad ke-19. Beliau lahir tahun 1813 atau 1815. Nah, beliau ini lahir di Tanara atau lahir di Banten. Nah, kemudian melanjutkan belajarnya ke Haramain atau ke Mekah. Nah, sempat pulang juga ke tanah air, kemudian kembali lagi ke sana, kembali lagi ke tanah haram, ke Mekah, dan wafat di sana, dimakamkan di Ma'la, kuburannya di Ma'la. Ini Syekh Nawawi Banten yang menjelaskan kitab Munabbihat. Namun kitab ini memang lebih dikenal sebagai kitab Nasaihul Ibad. Jadi yang lebih terkenal judulnya adalah judul Nasaihul Ibad, yaitu kitab syarah terhadap Munabbihat fi Isti'dadi Yaumil Ibad. Kalau yang biasa ngaji mungkin kalau disebut Munabbihat fi Isti'dadi Yaumil Ma'ad, kitab Munabbihat agak bingung. Tapi kalau disebut kitab Nasaihul Ibad itu lebih akrab, karena memang yang banyak dibaca adalah syarahnya, yang banyak dibaca adalah penjelasan dari Syekh Nawawi Banten. Aslinya itu karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi kita akan baca di sini dari halaman yang pertama, yaitu dari muqaddimah. Itu ada di awal sekali muqaddimah itu. Ya, belum ada halamannya mana? Udah ada halaman di halaman pertama itu muqaddimah. Nanti kita akan baca, itu adalah muqaddimah dari Syekh Nawawi Banten. Nah, nanti yang di dalam kurung itu adalah kitab aslinya. Yang di dalam kurung adalah kitab asli dari Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani.
halaman 1. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah, kita hadiahkan untuk muallif, para pengarang, dan juga ini diterjemahkan oleh Ali Mubarak. Kita hadiahkan juga buat mutarjim atau penerjemah, dan juga buat muallif, kedua muallif, dan tentunya juga buat guru-guru kita, buat orang tua kita. Mudah-mudahan ini Allah jadikan semisal ganjaran yang kita baca ini kita hadiahkan kepada almarhumun, almarhumat, terutama guru-guru kita dan terutama muallif, dan mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi niyyah, ala kulli niyatin shalihah, wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ashabi azwaji dzurriyyatihi, thumma ila jami'il muallifin wa muallifi hadzal kitab Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani wa ila Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Minallahi taghashshahum birrahmah wal maghfirah yumidu alaina min barakatihi wa anwari ma asrar fid dini wa dunya wal akhirah. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'as sifatil kamaliyah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi khassa man syaa min ibadihi bil ma'athiril hikamiyah. Terjemahnya bisa Bapak lihat sendiri di bawahnya. Segala puji bagi Allah, zat yang telah menjadikan ilmu menjadi luhur-luhurnya sifat kesempurnaan. Artinya hadirin, dibandingkan dengan kesempurnaan yang lain, ilmu adalah puncak kesempurnaan. Apalagi dibanding dengan materi. Kalau materi kita diperkaya dengan materi, ya makin lama makin berat. Kalau kita diperkaya dengan sifatnya sesuatu yang sifatnya itu material, disuruh bawa pasir 2 truk misalnya, kelihatan tuh beratnya. Tapi kalau disuruh bawa ilmu 2 truk, masuk aja ke dalam hati kita, itu tidak akan membuat kita berat, bahkan itu membuat kita lebih ringan menjalankan hidup. Karena kita makin kenal hakikat kehidupan, itu yang namanya ilmu. Beda dengan yang materi. Selain itu, ilmu di sini punya sifat yang sempurna karena memang ilmu inilah sifat yang Allah berikan kepada para malaikat. Malaikat, saya tanya bahwa malaikat makan nggak kira-kira? Makan nggak? Kalau habis ngaji ikut makan nggak tuh malaikat? Minum nggak malaikat? Nggak makan, nggak minum. Tapi sifat malaikat itu adalah ilmu ini, mengetahui. Malaikat mengetahui. Ilmu itu adalah sebuah malakah atau sebuah potensi yang sifatnya ini dari malaikat. Jadi kita punya unsur ini, punya unsur malaikat, di mana kita bisa memiliki ilmu, memiliki sebuah pemahaman. Selain itu, ilmu juga merupakan sesuatu yang sempurna. Kenapa dia sempurna? Karena sifatnya abadi. Kalau saya kasih bapak-bapak duit 35.000, kira-kira seminggu habisnya tuh? 35.000 Bang Hasan, seminggu habis nggak? Habis. Ini kitab 35.000 ya? Bisa 2 tahun ini. Nggak habis-habis. Artinya manfaat apa lagi kalau udah masuk ke dalam hati, apalagi kalau sudah jadi pengamalan. Kalau udah jadi kebiasaan kita amalkan, nggak habis-habis itu. Itu yang disebut dengan ilmu, lebih kekal dibanding yang lainnya. 35.000 beli nasi padang sama jus habis sudah besok. Nah, tapi kalau ini dipelajari, dipahami, diamalkan, akan kekal. Bahkan ketika kita sudah meninggal, kita ngamalin apa yang ada dalam kitab ini. Bagi satu contoh misalnya, ada dalam kitab ini an-naf'u lil muslimin, atau memberikan manfaat kepada orang-orang Islam. Diamalin tuh. Saya mah pengen jadi orang yang manfaat untuk orang banyak gara-gara baca kitab ini. Udah meninggal nih orang,
tetap dikenang namanya oleh orang satu kampung itu. Itu yang membuktikan bahwa ilmu itu lebih kekal sifatnya dibanding yang selain ilmu. Kemudian sebagaimana kebiasaan muallif, asyhadu an la ilaha illallah, menyebutkan syahadat, dua syahadat, yaitu syahadat tauhid dan juga syahadat rasul. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi khassallahu ta'ala bi jami'i kamalil ubudiyah. Aku bersaksi bahwasannya Muhammad adalah hamba dan utusannya yang telah Allah sifatkan, yang telah Allah khususkan untuknya dengan segenap kesempurnaan ubudiyah, kesempurnaan kehambaan. Ada beberapa pembagian hubungan kita sebagai makhluk kepada Khalik. Ada yang namanya ibadah, ada yang namanya ubudah, ada yang namanya abudah. Ada yang namanya ibadah, ada yang namanya ubudiyah, ada yang namanya abudah. Kalau ibadah, ini ibadah zahir, badan kita menghadap kiblat, menutup aurat, baca bacaan tertentu, ini namanya ibadah kelihatan. Duduk di depan, di atas sejadah, kemudian baca Al-Quran, madepin mushaf, baca Al-Quran, lisan kita namanya ibadah. Ibadah ini perwujudan dari rukun Islam dan sifatnya zahir, artinya sifatnya ibadah-ibadah badaniyah. Ada yang disebut dengan ubudiyah. Ubudiyah ini lebih dalam lagi, lebih dalam arti ketika seorang baca Quran atau orang sholat, maka hatinya ikut juga dia merasakan bahwa dia kecil, bahwa Allah Maha Besar, dia lemah, bahwa Allah Maha Kuat. Namanya ubudiyah. Ubudiyah ini adalah perwujudan tentang iman. Jadi percaya bahwa Allah wujud dan Allah mengawasi dia dalam setiap gerak-gerik dia. Namanya ubudiyah. Jadi bukan hanya sekedar ibadah, tapi ubudiyah. Nah, satu lagi ada yang namanya abudah. Abudah ini lebih dalam lagi. Abudah ini sudah merasakan bahwa Allah itu senantiasa hadir di hadapannya. Bahkan sampai-sampai orang ini tidak merasa bahwa dia itu sedang sholat, dia itu sedang ngaji, dia itu sedang melakukan amal soleh. Dia hanya merasa bahwa Allah yang menggerakkan itu, namanya abudah. Ini semuanya ada dalam tugas seorang makhluk. Nah, Nabi Muhammad sempurna dalam segalanya ini, dalam tiga ini. Maka disebut tadi Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya yang Allah istimewakan dengan segala sifat-sifat kehambaan. Sifat kehambaan ini ada tiga tadi. Ini semuanya yang paling sempurna adalah Nabi Muhammad. Ya ibadahnya, ya abudahnya, ya ubudiyahnya Nabi Muhammad. Yang lainnya memang enggak ada yang bisa sampai kayak Nabi Muhammad. Kemudian wasallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi mala'allahu ta'ala qalbahu. Dan semoga Allah melimpahkan rahmat azim atas Sayyidina Muhammad, junjungan kita Nabi Muhammad yang telah memenuhi hatinya, yang Allah telah memenuhi hatinya, min jalalihil a'la jalla wa ala, dengan keagungan-keagungan Allah yang maha agung dan yang maha luhur. Wa ainahu sallallahu alaihi wasallam min jamalihi, dan juga yang memenuhi matanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keindahannya, yang dengan kebagusannya yang indah atau keindahannya yang luhur. Fasara sallallahu alaihi wasallam masrur mansura wa ala alihi wa sahbihi wasalikin wa ala manhajihi fanalu khairan wafira. Dan juga semoga Allah limpahkan kepada para keluarganya, para sahabat-sahabat, para salikin, orang-orang yang menempuh jalannya, dan orang-orang sehingga mereka mendapat kebaikan yang banyak. Wafiran itu kebaikan yang melimpah. Khairan wafiran. Kebiasaan muallif atau pengarang memang pertama pasti alhamdulillah. Kemudian juga setelah alhamdulillah syahadat, syahadu an la ilaha illallah. Kemudian setelah itu selawat. Ini kebiasaan yang pasti dilakukan oleh seorang pengarang. Biasanya kalau ulama-ulama pengarang pasti awalnya ini mukaddimahnya ini seperti ini. Ada 3 unsur itu.
ada alhamdulillah, ada syahadat, ada selawat. Bahkan dalam khutbah Jumat juga harus ada itu. Harus ada alhamdulillah dan harus ada selawat, tapi tidak harus ada syahadat. Jadi kalau ada khatib, dia baca alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, udah sah udah. Enggak ada syahadatnya gimana? Asyhadu an la ilaha illallah, enggak apa-apa. Yang penting udah dua itu udah ada. Tambah lagi satu, harus ada wasiat memang, harus ada ittaqullah, takwalah kepada Allah. Ini kebiasaan dalam muqaddimah selalu mencantumkan tiga hal ini. Nah, sampailah kita pada pembuka dari Syekh Nawawi Banten. Amma ba'du ay amma ba'dahu fayaqulul murtaji ghafrul masawi Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Berkatalah orang yang mengharapkan ampunan dosa-dosanya, maksudnya mengharapkan pada Allah, Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, yaitu Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Berikut perkataannya. Nah, ini mulai dari perkataan Syekh Nawawi Banten. Hadza syarhun wada'tuhu al kitabil mustamili 'alal ma'waid. Ini adalah sebuah syarah, sebuah penjelasan atau keterangan yang aku letakkan untuk kitab yang mengandung mawaid, nasihat-nasihat. Mawaid itu jamannya mauidhah. Mungkin Bapak pernah dengar acara berikutnya adalah mauidhah hasanah, gitu pernah dengar ya Pak? Nah, mauidhah itu jamaknya mawaid. Mawaid artinya nasihat, mawaid itu. Ini adalah kitab syarah keterangan atas kitab yang mengandung banyak nasihat lil alama al-hafidz Syekh Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i Asy-Syahir bin Hajar Al-Asqalani. Ini aku buat syarah atas kitab yang mengandung nasihat-nasihat karangan dari Al-Hafidz Syekh Syihabuddin, nama aslinya Ahmad bin Ali. Ya, kemudian dikenal dengan Syihabuddin. Syihabuddin itu artinya bintangnya agama, penerangnya agama. Syihabuddin. Nama aslinya Ahmad bin Ali bin Muhammad Asy-Syafi'i, madzhabnya Imam Syafi'i, yang dikenal syahir yang masyhur dengan nama Ibnu Hajar Al-Asqalani, Tsummal Misri, dan Ibnu Hajar Al-Misri. Taghammadahullahu taala bi rahmatihi, amin. Dan semoga Allah melindunginya dengan rahmatnya, menyelimutinya dengan rahmatnya, amin. Wasamaituhu, dan aku namakan syarah ini Nasaihal Ibad. Aku namakan Nasaihul Ibad fi bayani al-fadhi munabbihat, dalam menjelaskan lafaz munabbihat ala isti'dad li yaumil ma'ad, atas isti'dad yaumil ma'ad. Nah, ini saudara, halaman 3, ini nama kitab aslinya, munabbihat alal isti'dad li yaumil ma'ad. Ini kitab aslinya. Kemudian dikomentari atau disyarahkan oleh Syekh Nawawi Banten. Jadinya syarahnya namanya Nasaihul Ibad. Jadinya munabbihat ala isti'dad yaumil ma'ad, ini karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wa asallaha al-karim ayan fa'abihil muslimin. Aku mohon kepada Allah semoga kitab ini bisa memberikan manfaat untuk orang-orang Islam, wa yaj'alahu dzarikhiratan ila yaumiddin, dan semoga Allah menjadikannya sebagai satu simpanan baik, simpanan amal baik untuk hari kiamat nanti, amin. Ini harapan dari Syekh Nawawi Banten. Semoga karangan ini, syarah ini menjadi satu amal baik, simpanan atau bekal untuk hari akhir nanti. Dan harapannya juga semoga kitab ini menjadi kitab yang bermanfaat untuk orang Islam secara umum. Hadirin jamaah rahimakumullah, ada dua Ibnu Hajar yang terkenal. Ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Asqalani lebih dulu. Ibnu Hajar Al-Asqalani ini yang terkenal sebagai ahli hadis. Sebutannya Al-Hafidh. Di sini di Indonesia kalau hafidh orang hafal apa tuh? Quran.
Di sana dulu-dulunya ulama, ya sekarang masih di ulama Mesir juga kalau menyebutkan al-hafidh, itu hafidh adalah orang yang hafal hadis, saudara. Orang yang hafal hadis ratusan ribu hadis itu namanya al-hafidh, namanya hafidh. Yang hafal Quran namanya apa? Yang namanya apa? Hafal Quran namanya hamilul Quran. Hamalatul Quran jamanya. Hamilul Quran itu artinya orang yang bahafal Quran. Makanya hamil Quran. Nah, adapun hafidh ini adalah istilah untuk orang yang menghafal hadis, yang hafal hadis. Nah, Ibnu Hajar yang pertama ini, Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini dikenal sebagai ahli hadis, dikenal sebagai ahli fikih juga, dikenal sebagai ahli fikih juga, dikenal juga sebagai ahli tafsir. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani ini yang mengarang kitab Munabbihat ini. Beliau dikenal sebagai Al-Hafidh yang hafal ribuan hadis, dan beliau juga punya banyak karya, diantaranya karya Fathul Bari. Fathul Bari itu sarahnya Sahih Bukhari. Imam Bukhari punya kitab hadis namanya Sahih Bukhari. Nah, kemudian dijelaskan atau disyarahkan oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Hafidh sebutannya, yang hafal hadis. Kemudian setelah itu setelah kira-kira ya 2 generasi setelahnya ada Ibnu Hajar lagi, namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Imam yang terkenal itu ada 2 orang, ada seorang ulama namanya Zakaria, Syekh Zakaria Al-Ansari, terkenal sebagai Syekhul Islam. Orang Syekhul Islam. Ini masanya ya kira-kira sekitar abad ke-17 tahun 1600-an lah. Dikenal dengan nama Syekhul Islam, namanya Zakaria Al-Ansari, Syekh Zakaria Al-Ansari. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang ngarang kitab ini, kitab aslinya, punya murid namanya Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria Al-Ansari punya murid yang terkenal juga namanya Ibnu Hajar lagi. Nah, itu bukan Ibnu Hajar yang ini, Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami ini lebih dikenal sebagai ahli fikih, bukan ahli hadis. Kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani lebih dulu masanya dikenal ya sebagai ahli hadis, dikenal sebagai ahli fikih juga, bahkan sebagian ada yang mengenalnya sebagai ahli tafsir atau mufassir juga. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar yang kedua tadi Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami ini punya murid terkenal juga, namanya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Ini pengarang Fathul Mu'in. Jadi kita kenal kitab Fathul Mu'in, itu karangan dari Zainuddin. Zainuddin itu siapa? Muridnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami siapa? Muridnya Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria Al-Ansari siapa? Muridnya Ibnu Hajar Al-Asqalani yang punya kitab asli Munabbihat ini. Ibnu Hajar Al-Haytami, hadirin, beliau hidup masa abad ke-15 Masehi. Kalau hijriahnya ya sekitar kalau hijriahnya berarti sekitar tahun 800 Hijriah. Jadi abad ke-9 Hijriah, namun abad ke-15. Abad ke-9 Hijriah, namun abad ke-15 Masehi, tahun 1400-an. Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Adapun Syekh Nawawi Banten, kita bandingkan jarak waktunya. Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani abad 15 tahun 1400-an. Nah, sedangkan Syekh Nawawi Banten abad 19 tahun 1800-an. Jadi jaraknya berapa tahun tuh dari kitab ini kepada kitab syarahnya? 400 tahunan ya, 4 abad. Nah, terus Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani ini memang orang Asqalan itu Palestina, Askelon lahirnya, kemudian wafat di Mesir, maka disebut dengan Al-Misri, wafat di Mesir. Sedangkan Syekh Nawawi Banten ini memang orang Banten asli.
orang Banten. Jadi kayak Mang Dadang mana kayak Mang Aceng segala, itu orang Banten, asli orang kita, tahun 1800. Syekh Nawawi Banten kemudian mensyarahkan, beliau sebut kitab syarah ini dengan Nasaihul Ibad. Aslinya adalah Munabbihat alal Istidad liyaumil ma'ad. Hadirin jamaah rahimakumullah, Syekh Nawawi Banten kitabnya banyak, diantaranya ini yang kita pegang Nasaihul Ibad, termasuk juga yang pernah, tapi yang baca saya sih. Di sini kita pernah baca Sulam Taufik kemarin ya. Nah, banyak penjelasan dari Sulam Taufik yang saya ambilkan dari Mirqatus Suhudi Tasdik, karyanya Syekh Nawawi Banten juga. Terus ada banyak syarah beliau itu. Ada syarahnya Safinatun Najah, namanya Kasyifatus Saja. Kemudian ada syarahnya Bidayatul Hidayah, malam minggu Pak RW, malam minggu juga, malam Kamis juga Pak RW, hatam saya udah. Bidayatul Hidayah itu syarahnya Marokil Ubudiyah Syekh Nawawi Banten juga. Di Syekh Nawawi Banten banyak mensyarahkan kitab-kitab ulama sebelumnya. Karya Imam Ghazali seperti Bidayatul Hidayah disyarahkan oleh Syekh Nawawi Banten. Karya Ibnu Hajar Al-Asqalani yaitu Munabbihat ini disyarahkan oleh Syekh Nawawi Banten. Karyanya Syekh Salim bin Sumer Safinah disyarahkan juga oleh Syekh Nawawi Banten juga. Bapak-bapak mungkin kenal Barzanji ya, Maulid. Beliau juga punya karya mensyarahkan tentang Barzanji. Jadi kalau kita baca ada Abtadiul Imla Bismidzatil Aliyah, pernah dengar ya Bapak? Nah itu dijelaskan juga oleh beliau. Kalau disebutkan wa ba'du fa'aqulu huwa Muhammad bin Abdullah dan seterusnya, dijelaskan oleh beliau nama ayah Nabi Abdullah, kemudian apa keutamaannya, keistimewaan, dijelaskan oleh Syekh Nawawi Banten juga. Banyak sekali karya-karya beliau. Beliau ini ulama yang produktif. Alhamdulillah saya pernah ziarah Ma'la di Mekah. Itu nggak lama setelah berita bahwa makbarah beliau itu pengen dibuat, di atasnya pengen dibuat jembatan layang, jadi harus dipindahkan. Nah waktu pengen dipindahkan sama alat berat, ternyata masih utuh. Akhirnya nggak jadi pindahin, nggak berani taruh situ lagi. Syekh Nawawi Banten itu ada di Ma'la. Beliau wafat di Mekah, kemudian dimakamkan di Ma'la. Kapan-kapan apa ke sana? Amin. Ziarah sana sambil umroh ke Syekh Nawawi Banten. Syekh Nawawi Banten banyak sekali karya-karya. Dan ulama-ulama kita, ulama-ulama Nusantara ini ngambil sanadnya banyak kepada Syekh Nawawi Banten. Termasuk Hadratus Syekh Ki Haji Hashim Asy'ari, ini ngajinya juga kepada Syekh Nawawi Banten juga. Kemudian banyak Syekh Nawawi Banten. Beliau memang sebelum wafatnya itu di sana di Makkah Mukarramah itu sudah menjadi imam dan juga sudah menjadi ulama, di mana pelajar-pelajar bukan cuma dari Asia tapi dari Afrika dan pelajar-pelajar muslim lain itu banyak yang ngambil berguru kepada Syekh Nawawi Banten. Syekh Nawawi Banten ini berguru kepada Syekh Mahfud Termas. Syekh Mahfud Termas orang Termas juga, Termas Jawa Timur ya. Jawa apa? Jawa Timur ya. Termas, Syekh Mahfud Termas. Syekh Mahfud Termas berguru kepada Syekh Zaini Dahlan. Nah, Syekh Zaini Dahlan ini yang kemudian masih sambung sanadnya terus pada para sahabat Rasulullah SAW. Jadi sanadnya nyambung semua. Sanadnya nyambung. Di antaranya selain Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, ada yang belajar langsung kepada Syekh Nawawi Banten. Ada juga yang lewat guru-gurunya. Seperti misalnya Pondok Lirboyo, Kiai Abdul Karim itu belajarnya kepada Kiai Hashim Asy'ari, Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Begitu juga guru-guru atau masyayikh Lirboyo yang lain banyak yang kepada
Syekh Abdul Karim seperti Imam Mahrus Ali. Nah itu juga bergurunya kepada Kiai Abdul Karim kepada Kiai Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari kepada Syekh Nawawi Banten dan seterusnya. Jadi sambung semuanya. Kalau saya dari Allah Yarham Kiai Haji Khalil Bishri, dan Kiai Khalil Bishri selain Kiai Khalil Bishri dari Kiai Haji Mustafa Bishri. Itu dua-duanya beliau kepada Kiai Ali Mahrus. Ya, Ali Mahrus dari mana? Kiai Ali Mahrus dari Syekh Abdul Karim atau dari Kiai Abdul Karim pada Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari langsung nyambung lagi ya, Hasyim Asy'ari nyambung kepada Syekh Nawawi Banten, dan terus kalau udah sampai Syekh Nawawi Banten itu berarti langsung nyambung, bukan langsung tapi nyambung, sanadnya tidak terputus. Nah insyaallah dengan sanad ini, dengan barokah sanad ini, insyaallah Allah memberikan kita kemanfaatan ilmu kita, nyambung, ada kontinuitas, nggak putus. Kan yang repot kalau putus, saudara. Dari mana? Dari guru saya. Guru kamu dari mana? Dari YouTube. Gurunya belajar di YouTube. Ya gimana gurunya belajar di YouTube ya? Susah. Nah kalau nyambung, kita kirimkan Fatihah juga buat pengarang pada guru-guru kita. Insya Allah itu kalau ada kekeliruan itu pasti akan Allah berikan bimbingan. Ini pembukaan. Di halaman berikutnya, halaman berapa tuh? Ya baliknya pokoknya 4 ya. Ini tambahan dari penterjemah. Sebenarnya dalam kitab asli tidak ada hadis ini. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunyan yusibuha aw imratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu imamal muhadditsain. Nah ini bisa Bapak baca artinya di situ, silakan dibaca sendiri. Ini sengaja oleh penterjemah disisipkan hadis ini, dan memang sudah merupakan kebiasaan para penulis kitab-kitab itu di awal biasanya disisipkan dengan hadis innamal a'malu binniyat. Artinya supaya niatnya kita lempengin lagi. Yang niat nulis kitab ya dilempengin lagi, yang niat ngaji juga niatnya dilempengin lagi, karena semua amal itu tergantung niatnya. Kalau niatnya ngaji, niatnya cuma ya pelarian dari bini, ngomel mulu di rumah, musola enakan misalnya gitu, ya udah alhamdulillah di musola adem, ya pulang mau pusing lagi aja. Ya, orang apa niatnya pelarian. Kalau niatnya memang ngaji untuk mengamalkan ilmunya supaya manfaat, insya Allah dapat manfaat dan barokah ilmunya. Biasanya dikaitkan dengan innamal a'malu binniyat, disisipkan dengan hadis ini. Penulis-penulis seringkali menyisipkan dengan hadis ini supaya kita niatnya lurus, lempeng untuk melakukan amal apapun, termasuk untuk ngaji. Nah, baru di sini masuklah kepada pembukaan atau muqaddimah dari musannif. Musannif itu artinya pengarang, saudara. Musannif kadang-kadang disebut juga muallif. Ada musannif, ada muallif. Muallif penyusun, musannif pengarang. Sama. Ini yang dalam sambil kita lalui, kita lihat di situ. Yang di dalam kurung itu adalah munabbihat alal istidad yaumil ma'ad. Yang di dalam kurung itu kitab aslinya dari Imam Ibnu Hajar Al Asqalani. Yang di luar kurung itu adalah karya Syekh Nawawi Banten. Jadi beliau mengomentari atau menerangkan apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Hajar atau Imam Ibnu Hajar Al Asqalani. Inilah cara ulama-ulama dulu, hadirin. Ulama dulu kalau mengomentari tidak menghilangkan aslinya. Aslinya tetap disertakan. Ini tafaulan atau ikut, ya, jadi ngikutin tradisi Al-Quran. Ulama sepakat
tidak boleh menterjemahkan Al-Quran tanpa menyertakan ayat. Terjemah doang tuh nggak boleh. Terjemah doang nggak boleh. Jadi dari awalnya udah sambutan penerbit, habis sambutan penerbit ada segala prakata atau ada selain prakata ada sambutan-sambutan lah gitu ya. Kemudian setelah itu langsung dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah. Surat Fatihahnya nggak ada, nggak boleh, haram. Harus menyertakan ayat aslinya, baru setelah itu terjemahnya. Jadi untuk menjaga keaslian, walaupun Allah udah janji, memang Allah sudah janji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang turunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami yang akan jaga. Emang Allah udah janji, pasti Allah jaga, nggak bakal kurang satu titik aja Al-Quran, nggak bakal kurang. Ini tradisi Al-Quran. Para ulama sepakat tidak boleh menjelaskan Al-Quran, tafsir namanya, atau menerjemahkan Al-Quran, terjemah, tafsir maupun terjemah, tidak boleh tanpa menyertakan ayat. Harus disebutin ayatnya dulu. Ayatnya dulu, entah sampingnya, entah di atas, setelah itu baru bawahnya tafsir. Atau seperti dalam tafsir Jalalain yang paling terkenal itu, ayatnya di dalam kurung, nanti tafsirnya di luar kurung. Harus kayak begitu, nggak boleh tafsir aja. Ini tradisi Al-Quran. Nah, ulama-ulama kita dalam mensyarahkan kitab asli juga begitu. Jadi yang dalam kurung ini asli dari pengarang, yang di luar kurung adalah komentar atau syarah dari ulama setelahnya. Di sini yang dalam kurung adalah asli dari Syekh, dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang di luar kurung dari Syekh Nawawi Banten. Jadi supaya kita bisa bedakan di situ. Kalau tidak menyertakan itu khawatir terjadi pemalsuan atau pengurangan atau bahkan penambahan yang dikira itu karangan Syekh Nawawi Banten tapi dikira itu karangan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Supaya tidak ada kekeliruan seperti itu, maka harus menyertakan yang asli. Jadi di sini yang pertama yang ingin saya garis bawahi tadi, tradisi seperti ini, mengomentari, mengkritik, ini harus menyertakan aslinya. Nggak boleh tiba-tiba dikomentarin, nggak menyertakan aslinya. Apalagi sampai menghapus. Kemarin mungkin sudah saya sampaikan, ada orang yang menghapus kitab. Kitab diantaranya dilakukan oleh orang-orang Wahabi. Dia menghapus kitab ziarah kubur Nabi, dihapus. Jadi diganti ziarah masjid Nabi. Soalnya dia anti banget sama ziarah, nggak boleh ziarah. Kemudian juga kitab Syekh Ahmad As-Sawi dihapus juga sama dia. Nah, ini tradisi yang kurang elok dan juga su'ul adab atau adabnya tidak ada kepada pengarang. Ulama-ulama kita yang soleh dulu kalau menjelaskan kitab itu pasti dengan menyertakan aslinya. Nah, di sini pembukaan musannif kita lihat yang dalam kurung itu kitab aslinya. Kemudian yang di luar kurung itu adalah kitab Syekh Nawawi Banten. Semua gabungan semua ini dikenal dengan Nasaihul Ibad nanti sebutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tusannu inda ibtida'i kulli umurin ghairi muhaqqaratin fa in tarakaha fi awwaliha atabiha fi atnahiha biqauli bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Disunahkan ketika kita hendak melakukan sesuatu yang sifatnya tidak kotor, sesuatu yang sifatnya tidak makruh, disunahkan kita baca bismillah. Apalagi nulis kitab, apalagi ngaji, apalagi masuk masjid, bismillahirrahmanirrahim. Disunahkan semua perkara yang bukan perkara kotor, bukan perkara yang makruh, maka disunahkan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Mau pakai sendal, bismillahirrahmanirrahim. Mau minum, bismillahirrahmanirrahim. Mau masuk kamar, bismillahirrahmanirrahim. Mau masuk kamarnya sendiri apa bangun bini, bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya bismillahirrahmanirrahim. Itu awal yang bagus. Tapi kalau yang makruh atau yang kotor-kotor jangan. Masuk kamar mandi ya bukan bismillahirrahmanirrahim, bukan. Tapi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kalau yang sifatnya kotor, rendah, maka tidak disunnahkan bismillah, tidak.
bakar rokok, nggak usah bismillah, makruh. Nah, karena makruh. Tapi yang sunnah apalagi kalau yang jaiz yang sifatnya itu boleh atau mubah, maka kita disunahkan bismillahirrahmanirrahim. Pakai peci, bismillah. Asal jangan yang makruh aja. Jangan yang makruh, jangan yang kotor, pakai bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini awal bismillahirrahmanirrahim kemudian dijelaskan disunahkan kita mengucapkan itu di awal segala sesuatu yang sifatnya itu mulia, bukan sesuatu yang sifatnya rendah atau remeh-temeh. Kalau lupa gimana Ustaz? Udah 15 suap. Ya 15 suap mah kenyang itu. Tapi belum minum saya Ustaz. Belum minum, masih pengen nambah. Ya udah, kalau masih pengen nambah baca bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Ada di situ. Kalau kita lupa bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Ngunyah lagi dah. Tapi kalau udah rapi, udah minum, tahak lagi. Nggak usah bismillah lagi. Alhamdulillahilladzi at'amana. Asal belum selesai di tengah-tengah bismillahi fi awwalihi. Tapi kalau udah selesai nggak usah, langsung ganti aja alhamdulillah. Demikian untuk pembuka pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.